Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pos Indonesia, apa kabar? Semoga selalu diberi keberkahan dan selalu diberi kesehatan. Berhubung ada permintaan contoh modul ajar untuk kelompok A, jadi saya sampaikan contoh modul ajar untuk kelompok A. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya, modul ajar baik untuk kelompok A maupun kelompok B. Cuma mungkin di jumlah tujuan pembelajaran maupun kegiatan yang kita kurangi. Mengingat kelompok A belum seperti kelompok B yang bisa memilih ragam kegiatan yang banyak. Sebelum lanjut, jangan lupa ya subscribe dulu, karena subscribe itu gratis loh. Modul ajar yang saya sampaikan masih untuk minggu kedua ya, dengan topik Aku Anak Indonesia dan subtopik Aku Anak Sehat. Dengan identitas modul, nama penulis, sekolah, kelompok A, kemudian usia 4-5 tahun, subtopik Aku Anak Sehat. Gambaran modul masih sama ya. Modul ajar ini mengangkat topik Aku Anak Indonesia dengan subtopik Aku Anak Sehat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih oleh anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajar ini dapat dilakukan untuk 1 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Saat melakukan kegiatan, guru memberikan dukungan scaffolding, bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan untuk penguatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil asesmen awal, ya di sini kita juga hanya mengambil beberapa aja dari hasil asesmen awal ya, karena untuk kelompok A kita lebih fokus ke kesadaran anak untuk bersekolah. Hasil asesmen awal menunjukkan sebagian besar anak belum memahami tentang kebersihan dan kesehatan, mengelola emosi secara wajar, dan pengenalan bilangan serta bentuk geometri. Untuk tujuan pembelajaran dinilai agama dan budi pekerti serta jati diri, kita hanya menyantumkan satu tujuan pembelajaran. Untuk dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, kita mencantumkan 2 tujuan pembelajaran. Berikut tujuan pembelajaran untuk nilai agama dan budi pekerti, yaitu berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan diri. Dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan, anak melakukan kegiatan bina diri, contohnya bersih diri GBAK BAB, mencuci tangan, menggosok gigi, memakai pakaian, dan sebagainya dengan bantuan orang dewasa. Kemudian tujuan pembelajaran jati diri, mengenal dan mengekspresikan emosi. Dengan alur tujuan pembelajaran, anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Untuk tujuan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, yang pertama kepekaan bilangan, yang kedua pengenalan bentuk. Dengan alur tujuan pembelajaran, yang pertama anak menyebutkan bilangan secara berurutan atau membilang. Yang kedua, anak mengenali bentuk geometri sederhana 2 dimensi, segitiga, lingkaran, dan persegi. Untuk langkah kegiatan di awal, penyambutan, kegiatan pagi, ibadah, dan pijakan awal tentu sama seperti kelompok B ya. Di antaranya penyambutan bersalaman, mengucapkan salam, merapikan tas dan sepatu pada tempatnya. Kemudian kegiatan pagi, salam, ikrar, berdoa, ice breaking, senam, menyanyikan lagu tentang anak sehat, pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda sederhana. Mungkin untuk jumlah yang kita kenalkan berbeda ya. Kalau misalnya kelompok A itu ada 10, kelompok B 20 kata seperti itu. Kemudian ibadah jam 8.30 sampai 9, yaitu melafalkan doa pendek, surat pendek, dan hadis pendek. Hanya berbeda di doa, surat, ataupun hadisnya. Kemudian praktek wudhu dan sholat. Ya, kegiatan penyambutan, kegiatan pagi, praktek wudhu dan sholat itu dilakukan bersama-sama antara kelompok A dan kelompok B.
Juga kegiatan pijakan awal jam 9 sampai 9.15 seperti menonton video, membacakan buku cerita, tanya jawab berkaitan dengan topik. Ini juga bersama-sama antara kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, anak-anak masuk ke kelas, literasi awal dan penjelasan kegiatan invitasi dilakukan di kelas masing-masing. Ya, untuk literasi awal di kelompok B itu kan sudah mengenal kata, jadi anak menyalin kata. Kemudian di kelompok A itu baru menyalin huruf, mungkin perbedaannya seperti itu. Untuk kegiatan inti di kelas invitasi, kalau di kelompok B itu ada 12 kegiatan. Kalau kelompok A kami menyiapkan 9 ragam kegiatan. Kenapa? Keinginan untuk memilih kegiatan itu belum seperti anak kelompok B. Mereka masih harus dimotivasi untuk memilih kegiatannya. Bahkan terkadang juga satu kegiatan misalnya ada yang memilih, kemudian temannya yang lain ikut di kegiatan tersebut. Jadi walaupun disediakan 9 kegiatan, terkadang di satu kegiatan ada 4 anak, seperti itu. Makanya kenapa tidak terlalu banyak kegiatan yang disiapkan. Di antara kegiatan yang disiapkan, yang pertama menyusun huruf, ya sama seperti kelompok B, yaitu serunya menyusun huruf dari kata makan, minum, baju, dan senam. Mungkin di awal-awal masih sama, tapi nanti di bulan kedua di kelompok B untuk menyusun huruf itu sudah 2 kata. Kemudian yang kedua adalah menyalin huruf. Kalau di kelompok B menyalin kata. Ayo menyalin huruf depan dari kata makan, minum, baju, dan senam. Jadi anak menyalin huruf M, B, dan S. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengurutkan gambar. Hebatnya aku bisa mengurutkan gambar bina diri, toilet, cuci tangan, dan gosok gigi. Jadi gambar kegiatan toilet training itu ada angka untuk mengurutkan. Gambar pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Begitu juga langkah mencuci tangan dan menggosok gigi juga ada urutan gambarnya. Selanjutnya yang keempat, memakai baju. Aku bisa memakai baju sendiri. Ya, kalau untuk kelompok A masih dibantu oleh buku. Kalau kelompok B mungkin sudah lebih banyak yang bisa melakukan sendiri. Kemudian yang kelima, menjiplak bentuk geometri. Hebatnya aku bisa menjiplak bentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Ya, kalau di kelompok B mereka sudah menggunting ya. Kalau kelompok A baru menjiplak. Kenapa kelompok A di awal-awal kita belum mengenalkan kegiatan menggunting maupun mencocok? Karena untuk mengetahui aturan mereka butuh waktu. Selanjutnya kegiatan keenam, membentuk makanan dan minuman menggunakan bahan alam dan lepasan. Serunya membentuk makanan dan minuman menggunakan bahan alam dan lepasan. Kemudian yang ketujuh, menggambar makanan dan minuman kesukaan. Kerennya gambar makanan dan minuman kesukaanku. Kemudian yang kedelapan, mengurutkan bilangan. Hebatnya aku bisa mengurutkan bilangan 1 sampai 5. Kemudian kegiatan yang kesembilan, menghitung jumlah gambar. Ayo menghitung gambar makanan dan minuman sehat. Untuk kegiatan Kemis Nyunda, biasanya anak kelompok A dan kelompok B bersama bermain di lapangan. Kemudian untuk Jumat Mubarak, kegiatan belajar berinfak, murojaah, meminjam buku di perpustakaan, biasanya kegiatan dilakukan bersama-sama antara kelompok A dan kelompok B. Walaupun murojaah hafalan doa, hadis maupun suratnya berbeda, tetapi dilakukan bersama-sama supaya kelompok B juga mengetahui doa, surat, dan hadis apa yang dilafalkan oleh kelompok A. Selanjutnya di minggu kedua adalah kegiatan home visit. Kegiatan home visit ini tidak dicampur ya. Jadi kelompok A berkunjung ke teman kelompok A, kelompok B berkunjung ke rumah teman kelompok B. Kemudian kegiatan penutup masih sama walaupun di kelas masing-masing seperti mereview, merefleksi, dan diskusi kegiatan esok serta baca doa dan mengucapkan salam. Selanjutnya pertanyaan pemantik bisa sama atau berbeda bahasanya, disesuaikan kemampuan dari anak menangkap pertanyaan dari guru. Selanjutnya untuk media pembelajaran, untuk sumber video
dan buku pijakan antara kelas A dan kelas B sama. Mungkin bedanya di alat dan bahan. Untuk kelas A belum disiapkan gunting dan alat pencocok. Untuk yang lainnya tetap disiapkan. Selanjutnya, asesmen minggu kedua. Ya, mungkin bedanya di sini ya. Kalau kelompok B mungkin lebih banyak yang di asesmen, kelompok A lebih sedikit. Di antaranya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan maupun sesudah kegiatan. Yang kedua, menggosok gigi sesudah makan. Yang ketiga, memakai pakaian dengan bantuan orang dewasa. Yang keempat, mengekspresikan perasaan senang, sedih, dan marah. Yang kelima, mengenali bentuk geometri 2 dimensi. Yang keenam, membilang dan mengurutkan lambang bilangan. Kemudian ada juga catatan anekdot. Begitupun dengan asesmen harian, yaitu dengan asesmen foto berseri. Demikian contoh modul ajar untuk kelompok A di minggu kedua tahun pelajaran 2024-2025. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe supaya lebih banyak yang dapat memanfaatkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.